Shalom warga kerajaan, after filled with power, dipenuhi dengan kuasa, kita harus tahu tujuannya untuk apa. Kalau kita nggak tahu purpose-nya, tujuannya kita bisa misuse, bisa menyalahgunakan. Kisah Rasul 10 ayat 38 menjelaskan, yaitu tentang Yesus dari Nazaret. How God anointed Jesus of Nazareth. Bagaimana mengurapi dengan apa? Sang Roh Kudus itu. Dan kuat kuasa, dinamis atau dunamis. Dan dia tujuannya berjalan keliling, berbuat baik, melakukan kebaikan. Dan menyembuhkan, membebaskan, melepaskan semua orang yang dikuasai, dijajah, di bawah tirani daripada iblis, si penuduh saudara kita. Sebab Allah menyertai dia. Kita tahu ketika Yesus menyerahkan diri dibaptis, maka kemudian langit terbuka, Roh Kudus turun atasnya, dan suara Bapa yang menyatakan siapa dia. Karena masalah utama di dunia ini adalah masalah identitas. Dan kemudian si penggoda itu datang. Jikalau engkau anak Allah. Dia menguji dalam 3 hal. Yaitu pertama-tama keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup. Semuanya lulus. Sebab Yesus adalah sang firman ya. Tetapi rupanya diaktifasi dengan kuasa Roh Kudus, itu terjadi hal yang luar biasa. Jadi pertama-tama dipenuhi dengan Roh Kudus, tujuannya supaya bisa hidup kudus. Dipisahkan daripada dunia, bisa mengalahkan kedagingan. Daging ini melekat terus seumur hidup kita. Kalau muda digoda dengan hawa nafsu. Begitu kita punya sesuatu, kita digoda dengan kesombongan. Tetapi sudah tua, tetap digoda dengan ketamakan saudara. Karena itu hanya kuasa Roh Kudus. Tapi tujuannya adalah menyembuhkan. Perhatikan sekali bagaimana selalu dihubungkan antara mengusir kuasa kegelapan baru menyembuhkan orang sakit. Tidak semua penyakit adalah karena kuasa kegelapan. Maksudnya orang yang dirasuk roh jahat. Tetapi selalu memang pekerjaan iblis. Iblis mencuri, membunuh, membinasakan. Tapi Yesus datang untuk membebaskan. Yesus dari Nazaret, ganti nama saudara. Dengan nama saudara saya jadi Timotius dari Surabaya. Timotius sekarang dari Bali. Diurapi untuk apa? Untuk melakukan pekerjaan baik. Untuk membebaskan orang, to show how wonderful is our Lord. Karena itu saudaraku, tujuannya sekali lagi supaya kita dipenuhi dengan roh kekudusan. Roh kudus adalah roh kesucian. Sehingga kita bisa menang atas dunia, atas kuasa kegelapan, dan atas daging kita. Dan setelah itu, kuasa itu untuk menyembuhkan orang sakit dan membebaskan orang yang dibawa jajahan tirani daripada iblis. Sebab Allah menyertai Yesus dan Allah menyertai Anda dan saya. Puji nama Tuhan. Dan saya percaya sungguh-sungguh Tuhan Yesus pernah berjanji. Barang siapa percaya kepadaku, maka dia akan juga melakukan hal yang luar biasa yang aku lakukan. Bahkan yang lebih besar. Sekarang melalui alat yang sederhana, melalui sebuah yaitu kamera ataupun seperti sekarang ini bisa menjangkau jauh sekali saudaraku ya. Dan Yesus sendiri berkata, sebab Allah menyertai dia, maka dia juga menyertai kita. I will be with you always until the end of times. Itu janji Tuhan. Jadi jangan khawatir, usir roh jahat, sembuhkan orang sakit, tahirkan orang kusta, bangkitkan orang mati. Perintah Tuhan disertai dengan kesetiaan dan kuasanya. God bless you all warga kerajaan. Amin. Haleluya. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara, shalom. Shalom. Shalom orang-orang yang berkemenangan. Mana lambaian tangan orang-orang yang berkemenangan. Haleluya. Kami menyapa juga bagi Bapak Ibu Saudara ya, dimanapun saudara berada yang mengikuti ibadah secara online. Kiranya damai sejahtera memenuhi hati saudara semua. Dan mari kita bersatu hati membawa seluruh pujian dan korban syukur kita kepada Tuhan. Apapun situasi hidup kita sekarang ini, yang setuju katakan amin. Sebab Tuhan Kau yang berkuasa dalam hidup kami. Kami bersyukur bahwa sepanjang minggu ini Tuhan, minggu luar biasa buat kami. Kami boleh mengalami penyertaan Tuhan yang luar biasa. Dan waktu kami mengerjakan kehendak Tuhan, kami boleh melihat dan mengalami pembelaan dari Tuhan, penjagaan dan perlindungan Tuhan yang sempurna atas hidup kami. Terima kasih Bapak, pagi hari ini kami bawa seluruh syukur kami Tuhan. Kami percaya bahwa kuasa-Mu Engkau nyatakan dalam setiap hidup kami. Biarlah setiap hidup kami boleh menjadi saksi-saksi Tuhan.
Tuhan hidup, Tuhan berkuasa, Tuhan ada dan Tuhan nyata. Kamilah saksinya. Kami berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami. Kami berdoa Tuhan untuk kota kami Kabupaten Jember. Diberkati tanahnya, diberkati airnya, diberkati udaranya, sehat dalam nama Yesus. Bahkan kami berdoa tanah-tanah yang kering menjadi berair dan subur dalam nama Yesus. Seluruh penduduk kota ini Tuhan boleh mengalami menikmati kebaikan dari Tuhan. Kami berdoa Tuhan, Engkau memberkati pemimpin dari bangsa kami dan kota kami. Mulai dari Bapak Jokowi sebagai presiden Tuhan. Kami berdoa sampai ke tingkat RT RW Tuhan. Kami berdoa biarlah kasih setia Tuhan, pertolongan dari Tuhan, hikmat Tuhan menuntun setiap pemimpin bangsa dan kota kami untuk mengambil keputusan, mengambil kebijakan, dan biarlah lewat semuanya kami boleh melihat karya Tuhan yang besar dan ajaib di bangsa dan di kota kami Tuhan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur buat pemimpin rohani yang Kau anugerahkan dalam hidup kami. Berdoa terus untuk kehidupan hamba-hambamu, untuk Pastor Timotius Arifin dan istri, memberkati Tuhan Pastor Ishak Latif dan istri, Pastor Benny Kristanto dan istri. Kami berdoa Tuhan biarlah kiranya dengan pertolongan Tuhan, penyertaan Tuhan, visi yang daripada Tuhan, menolong hamba-hambamu Tuhan. Dan kami berdoa Tuhan biarlah seluruh jemaat GBI Rock Jember, kami boleh semuanya Tuhan ikut untuk dalam Tuhan proyek kerajaan Allah. Kami boleh semakin diperlengkapi, didewasakan, bertumbuh dan menjadi gagah perkasa untuk mengerjakan kehendak Allah di muka bumi ini. Terima kasih Bapa. Terima kasih pagi hari ini kami mempersembahkan seluruh syukur kami. Kami dedikasikan ibadah hari ini untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa. Terpujilah nama Yesus sekarang dan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus kami berseru, kami bersyukur dan kami menyembah Engkau. Haleluya. Katakan amin. Mari bangkit berdiri, saudara berikan salam kanan kiri. Sebelah saudara katakan, engkau berkemenangan di dalam Tuhan. Katakan engkau menang di dalam Kristus. Sebab darahnya yang telah menyucikan dan membebaskan hidup kita. Haleluya. Kami bawa pujian kami, Yesus. Kami yang telah ditebus dengan darah yang kudus. Mengangkat pujian, bagimu. Kami bagimu, tunasmu sebagai bukti karyamu. Nyatakan kau besar dan hidup. Berlari sampai tujuan, mendapatkan mahkota kekal. Kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangan yang Engkau sediakan untuk kami bawa di setiap langkah. Dimanapun kami berdiri, kemanapun kami kan pergi,
kami mau bawa dalam setiap hidup kami. Dimanapun kami pergi, kemanapun kami kan pergi, di situ pasti mujizatmu terjadi. Katakan kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangan yang Engkau sediakan. Kami bawa di setiap langkah. Dimanapun kami pergi, kami percaya dimanapun kami kan pergi, di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Kami percaya di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Di situ terjadi, di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Mari angkat kedua tangan saudara, katakan Tuhan, kami terima kuasa-Mu. Haleluya. Kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kuasa-Mu. Dahsyat kuasa-Mu atas hidup kami Tuhan. Kuasa Yesus ada dalam hidup kita dan namanya diserukan. Haleluya. Kami puji nama-Mu, nama yang berkuasa atas hidup kami. Oh Yesus, katakan namanya Tuhanku, menara yang
Haleluya. Mari kita amenkan setiap kalimat dari pujian ini. Nama Yesus, nama di atas segala nama. Nama yang menjadi perlindungan yang kuat dalam hidup saudara dan saya. Terima kasih Tuhan. Dan kau taruh kuasa nama itu dalam hidup kami. Untuk kami menginjak setiap musuh, mematahkan setiap siasat iblis. Dan kami mau terus berdiri di atas namamu, mengangkat tinggi panci bagi namamu Tuhan. Terima kasih Bapa. I just want to speak the name of Jesus over every heart and every mind, 'cause I know there is peace within your presence. I speak Jesus. I just want to speak the name of Jesus. Till every dark addiction starts to break. Declaring there is hope and there is freedom. I speak Jesus. Burn like a fire.
percayakan Yesus. Sebut namanya. Yesus. Yesus. Oh Yesus. Namamu perlindungan bagiku Tuhan. Namamu kota benteng yang teguh. Namamu yang membuatku tak tergoncangkan. Nama Yesus. Ada pengharapan, ada kemenangan, ada kesembuhan, ada damai sejahtera dalam nama Yesus. Haleluya. Tidak ada nama yang lain di bawah kolong langit ini selain nama Yesus yang dapat memberikan keselamatan. Yesus, Yesus, haleluya. I speak Jesus. Yesus, oh Yesus, haleluya. Yesus Tuhan, kami terus menyebut namamu. Pada nama itu kami beri segala pujian, segala hormat bagi namamu Yesus. Di atas yang tidak mungkin aku serukan nama Yesus. Dari semua yang mustahil ku serukan namamu. Haleluya. Pada namamu kami percaya Tuhan. Pada namamu Yesus Tuhan kami sembah Kau. Terpujilah Kau Yesus. Haleluya. Haleluya. Kau Allah yang besar. Haleluya. Kau mulia. Nama kuasamu, kasih-Mu Tuhan. Kau yang layak ditinggikan. Haleluya. 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 Kau Allah yang besar. Haleluya. Kau mulia. Namamu, kuasamu, kasih-Mu Tuhan. Kau yang layak ditinggikan. Haleluya. Kau Allah yang besar. Haleluya. Kau mulia. Namamu, kuasamu, kasih-Mu Tuhan. Kau yang layak ditinggikan. Namamu, kuasamu, kasih-Mu Tuhan. Kau yang layak, Kau yang layak Haleluya. Namamu nama yang berkuasa. Amin. Kami percaya ketika kami serukan namamu, sakit disembuhkan, lemah dikuatkan, apapun keadaanmu sudah dipulihkan. Terima kasih Tuhan. Dan dalam hadirat-Mu kami mau dengar firman-Mu. Sebab itu menjadi kebutuhan bagi setiap kami Tuhan. Berfirman buat kami,
kami buka hati kami. Dan kiranya roh hikmat dan wahyu yang dari Tuhan turun atas setiap kami. Sehingga kami bukan hanya sekedar memahami, tapi kami dimampukan untuk kami melakukan apa yang sudah kami dengar pagi hari ini. Terima kasih Bapak. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Shalom. Semangat gitu. Shalom. Haleluya. Ya, entahkah terasa atau tidak, ini sudah masuk bulan yang kelima. Ya, ntar lagi setengah tahun sudah kita lewati dengan berbagai banyak hal yang Tuhan kerjakan dalam setiap kehidupan kita. Kita percaya kalau sampai hari ini kita ada, ya itu semua karena anugerahnya. Amin. Amin. Ya, puji nama Tuhan, di bulan Mei ini tema kita adalah purposes of power. Ya, tujuan-tujuan dari kuasa. Supaya kita bisa memahami saudaraku apa yang sedang Tuhan mau kerjakan di dalam setiap kehidupan kita. Di dalam Lukas pasal yang ke-10 ayat yang ke-19, ini ayat emas kita. Mari kita baca bersama-sama. Ya, karena setelah itu saya terus yang baca. Ya. Mari kita baca bersama-sama dengan suara yang keras dan imani firman yang sudah kita baca malam pagi hari ini. 1, 2, 3. Iya, firman Tuhan berkata, sesungguhnya aku telah memberikan kuasa kepada kamu untuk menginjak ular dan kalajengking. Wah, kalau pakai gini gerakan mantap saudara ya. Ular dan untuk menahan kekuatan musuh sehingga tidak ada yang akan membahayakan kamu. Nah, kalau di dalam ya ini tema kita diambil dari Amplified Bible Classic, katakan I have given you authority. Jadi bukan hanya sekedar kuasa, tapi di situ ditambahkan ada otoritas, ya kan? Ada sebuah otoritas. Nanti kita akan bahas di sana. Kuasa dan otoritas itu ketika kita berjalan bersama-sama, saudara, kita akan bisa melihat. Kelihatannya mic saya nih. Saya pakai mic nanti aja, tidak apa-apa. Ya. Kuasa dan otoritas itu bisa berjalan bersama-sama sehingga firman Tuhan katakan bahwa kita bergerak, saudara, atas kuasa yang sudah diberikan Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Itulah sebabnya beberapa waktu yang lalu saya sampaikan kepada setiap kita, saudara, bahwa perlu sekali memahami ini. Bahwa saudara dan saya ini punya kuasa dan otoritas yang sudah diberikan Tuhan kepada kita. Amin. Nah, apa itu kuasa, saudaraku ya? Oke, sebelum saya lanjutkan, saya undang saudara Gideon untuk maju ke depan. Ya, kita sekali lagi berdoa, saudara ya. Kita berdoa untuk memberkati kota kita. Silakan. Ya. Shalom Bapak Ibu Saudara semua. Untuk sebelumnya, mari bangkit berdiri semuanya. Yuk, mari semua bangkit berdiri. Kemudian mari kita sama-sama angkat tangan kita ke atas, kedua tangan kita. Mari kita angkat semua ke atas. Dan ikuti apa kata-kata yang saya sampaikan. Oke? Tuhan, kami bersepakat di pagi hari ini. Kami memberkati kota, tempat di mana kami tinggal. Kota Jember. Dalam nama Yesus. Amin. Oke, silakan duduk semua. Ya, saudara. Silakan duduk dulu. Oke, dia baru datang. Ini adalah sebuah contoh sekaligus bukti bahwa ketika seseorang diberikan kuasa dan otoritas, waktu kuasa dan otoritas itu dilakukan, maka semua orang mengikutinya. Kalau tadi Gideon ada di belakang dan berkata, mari Bapak Ibu Saudara bangkit berdiri, saya percaya gini, mata saudara akan langsung gini, set, obatnya habis. Gitu ya. Kenapa? Karena di sini ada yang berkuasa, ada yang berotoritas untuk yang diberikan kuasa untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Tapi waktu saya panggil Gideon maju ke depan,
Saya berikan kuasa dan otoritas mimbar ini untuk dia lakukan dan kerjakan apa yang dia pikirkan. Buktinya apa? Saudara mau tuh dia disuruh bangkit berdiri, mari Bapak Ibu Saudara bangkit berdiri. Saudara semua bangkit berdiri. Sambil saya ganti baterai saya lihat nih, semua berdiri. Saudara Gideon kemudian ngomong gini, mari kita angkat dua tangan. Angkat semua tuh tangan. Nah kemudian mari tirukan ucapan saya. Saudara semua ngikuti ucapannya kan? Itu karena apa? Dia sudah saya beri kuasa dan otoritas atas mimbar ini sehingga dia bergerak dengan apa yang sedang dia pikirkan. Nah, waktu saudara dan saya diberikan kuasa oleh Roh Kudus itu, firman Tuhan katakan begini kan? Aku telah memberikan kepadamu kuasa untuk menginjak ular dan kalajengking dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh sehingga tidak ada yang akan membahayakan kamu. Berarti kuasa itu sudah diberikan kepada kita, tinggal kita mau pergunakan atau tidak. Amin. Kuasa itu telah diberikan kepada kita untuk menginjak ular dan kalajengking. Bicara tentang sebuah gambaran kuasa gelap, bisa gambaran tentang apa yang seharusnya kita kalahkan. Semua orang ketika kita lihat ular, saudaraku ya, pasti ada sebuah bayangan, sekalipun ular itu kecil. Ya, kalau saya lihat film-film di TV itu, orang yang penyayang binatang kalau lihat ular itu tidak boleh dibunuh gitu saya. Kalau saya lihat ular bentuknya apapun, ular berbisa, saya cari kayu, saya toki gitu ya, saya patok kepalanya gitu ya, mati sudah mampus gitu. Kita kalajengking, ada yang pernah disengat kalajengking? Oh 1, ada lagi? 2 saya, gitu. Lumayan disengat kalajengking itu lumayan. Cuma seperti digigit semut, tapi setelah itu ya greges separuh gini ya. Saudaraku, itulah sebabnya kuasa itu diberikan kepada kita untuk mengalahkan apa yang tidak mampu kita kerjakan. Tuhan sudah berikan itu. Ya, yang pertama yang harus dikalahkan itu sebetulnya adalah bukan apa yang di luar dulu, tapi diri kita dulu nih, manusia daging kita ini, saudaranya. Firman Tuhan katakan kan begini, roh memang penurut, tapi daging lemah. Di mana yang lebih kuat, dagingnya atau rohnya? Kita sebagai manusia, kita seringkali berlindung dan berbalik di sana. Oh enggak bisa, saudaraku ya. Saya ini lemah, saya tidak berdaya, saya tidak mampu, saudaraku. Kita di balik kelemahan kita. Padahal Tuhan sudah berikan kuasa itu untuk mengalahkan apa yang tidak mampu dalam diri kita. Kedagingan kita, apapun yang membuat kita jauh daripada Tuhan, kita punya kuasa itu. Roh Kudus diberikan, Roh Kudus memampukan setiap kita. Karena kuasa itu firman Tuhan katakan telah diberikan kepada kamu. Amin. Kita punya kuasa yang sama. Jadi waktu saudara diajak orang untuk berbuat dosa, untuk melakukan hal-hal yang tidak benar sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, kita punya kuasa untuk melawan dan keluar dari situ. Kenapa? Karena kuasa itu sudah ada di dalam diri kita. Nah, kemudian kita bicara tentang tujuan. Tujuan, untuk mengerti tujuan, memahami sebuah tujuan itu penting. Sebab ketika kita tidak paham sebuah tujuan, maka kita tidak akan menganggap sesuatu itu penting. Misalnya begini, seorang pelajar, kalau dia tidak mengerti tujuan belajar, dia akan menggunakan setiap waktu dan hidupnya buat apa belajar. Waktu dan hidupnya dibuat main, bisa. Kenapa? Karena tidak mengerti sebuah tujuan. Seorang mahasiswa, kenapa dia harus kuliah jauh-jauh dari, kalau di Jember ini ada yang dari Papua, ada yang dari Medan, dari mana-mana di Indonesia datang ke tempat ini. Kalau tidak mengerti tujuannya, ini berat. Karena kita pikir gini, mumpung jauh dari orang tua, tidak ada pemantau yang mengawasi gini. Gideon bangun, tidak ada. Gitu, Gideon makan, tidak ada. Gideon belajar, tidak ada. Tapi yang mendorong, yang menggerakkan kita adalah ketika kita memahami untuk apa saya ada di sini. Itu yang kemudian membuat kita bergerak sesuai dengan kuasa yang Tuhan berikan. Kita tidak mampu. Nah, itulah sebabnya penting sekali untuk memahami tujuan kehidupan kita, memahami tujuan Tuhan. Kenapa Dia kasih itu Roh Kudus,
Tuhan berikan kuasa buat setiap kita. Nah, saudaraku, di dalam Lukas pasal yang ke-10 ini, didahului dengan Yesus mengutus 70 murid. Diutus di sana, kemudian Yesus memberikan kuasa kepada mereka untuk memberitakan Injil Kerajaan. Jadi Tuhan punya tujuan. Yang pertama tujuannya dia memberitakan Injil Kerajaan. Kemudian saudaraku, dan Tuhan berkata bahwa dia memerintahkan mereka ke kota-kota yang nanti dia akan datangi. Dengan kata lain dia akan mempersiapkan jalan bagi Tuhan. Jadi kita harus memahami dulu tujuannya ini. Penting buat kita memahami sebuah tujuan. Kenapa saudara beribadah? Tujuannya apa? Ya kan? Gitu saja. Waktu kita memahami ini, maka kita benar-benar akan melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan atas hidup kita. Saya temukan bagi hari ini, saya mengajar kepada setiap saudara, ada 3 tujuan kuasa yang diberikan kepada setiap kita. Yang pertama tujuannya adalah untuk menyatakan Yesus sebagai sumber kuasa dulu. Lukas 10 ayat 19 didahului dengan sebuah perkataan gini, sesungguhnya aku telah memberikan kuasa. Sesungguhnya aku, Tuhan telah memberikan kuasa. Berarti sumbernya dari Tuhan yang punya kuasa itu diberikan kepada 70 murid itu. Diberikan. Jadi waktu dia menyatakan ini, yang Tuhan mau gini, waktu dia kerjakan dan lakukan, yang dia lihat ini, siapa yang memberi kuasa. Jadi ini tidak bicara tentang diri kita. Kuasa tidak bicara tentang keberadaan diri kita. Kita ini hanya sebuah alat untuk menyatakan pribadi Allah yang besar di dalam kehidupan kita. Di dalam Yohanes pasal yang ketiga ayat 28 sampai 30 katakan begini. Kamu sendiri dapat memberi kesaksian bahwa aku telah berkata, aku bukan Mesias. Ini cerita tentang Yohanes ketika dia bersaksi, Yohanes Pembaptis. Tetapi aku diutus untuk mendahuluinya. Yohanes sendiri mengakui bahwa dia hanya sebuah utusan yang mempersiapkan jalan bagi kedatangan Mesias, bagi kedatangan Yesus itu. Padahal waktu Yohanes berkata begini, bertobatlah sebab kerajaan Allah sudah dekat. Banyak orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat, dia bertobat dan dia dibaptis oleh Yohanes. Saudaraku dikasihi Tuhan. Nah kemudian ayat yang ke-29, yang empunya mempelai perempuan, ialah mempelai laki-laki. Tetapi sahabat mempelai laki-laki yang berdiri dekat dia dan mendengarkannya, sangat bersuka cita mendengar suara mempelai laki-laki itu. Itulah sukacitaku dan sekarang sukacitaku itu penuh. Ia harus makin besar, tetapi aku harus makin kecil. Yohanes menyadari semakin dia dipakai Tuhan, semakin ada banyak orang yang bertobat dan percaya akan kedatangan Mesias. Yohanes berkata gini, dia yang harus semakin besar, saya yang semakin kecil. Artinya begini saudaraku, semakin saudara dan saya dipakai Tuhan menyatakan kuasa Allah, maka yang sedang kita beritakan, dia yang semakin besar, kita yang semakin kecil. Kenapa? Kita selalu berkata tentang Tuhan dalam kehidupan kita. Ada banyak hal dalam hidup ini saudaraku, bahwa kita sedang bercerita tentang kebesaran Tuhan. Jadi ketika kita melakukan sesuatu, mari kita hati-hati. Apa yang kita bicarakan, apa yang kita perkatakan, itu bicara tentang siapa yang ada dalam diri kita. Misalnya begini, setiap kali kita ketemu seorang gitu ya, selalu ini, aduh sulit, susah. Mama. Ketemu orang lagi, aduh gimana ya, kok keadaan begini ya. Gitu ya istilahnya. Ketemu orang lagi, aduh gimana ya, selalu gimana ya, ini beginilah. Kalau disuruh, kamu ya lakukan ini, enggak bisa, aku kan begini, aku kan begitu. Gitu ya. Banyak alasan ya. Saudaraku dikasih Tuhan, kita tidak akan bisa bicara tentang kedahsyatan dan kebesaran Tuhan melalui hidup kita. Ketika kita memperkatakan apa yang tidak sesuai dengan apa yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Memang kalau kita bicara begini, krisis global misalnya, ya kan?
Semua orang akan mengalami krisis global ini karena kita terkait secara perekonomian. Tidak mungkin kemudian, oh ini orang Kristen ya, kemudian ada dispensasi. Ya kan? Tapi mari kita lihat, apa yang sedang Tuhan kerjakan di tengah-tengah krisis itu yang membuat orang melihat gini, kok beda ya? Semua krisis, semua rasanya mengalami kesulitan, tapi ini orang dia selalu begini, bersyukur karena Tuhan sampai hari ini memelihara. Wow, berarti dia dipelihara Tuhan dong. Di tengah-tengah kesulitan, dia disertai oleh Tuhan. Ketemu orang lain, Pak gimana Pak bisnisnya Pak? Iya, sedang merosot, tapi saya tahu bahwa hidup saya ada di tangan Tuhan dan dia bisa pelihara hidup saya. Iya, hari ini semua sedang turun. Saudaraku kemarin beberapa waktu yang lalu sebelum hari raya, itu saudaraku ya, saya sempat bertanya dengan beberapa orang begitu, ya pebisnis, dia bercerita banyak hal. Salah satunya dan saya ambil sebuah kesimpulan, mengalami sama-sama penurunan. Tapi yang saya bersyukur adalah ketika saya bertanya, tapi bersyukur saya masih bisa bayar THR, saya masih bisa bayar ini itu, saya masih bisa lakukan sesuatu. Saya bersyukur kepada Tuhan. Dan saya lihat gini, di tengah-tengah penurunan omset, tapi ada ucapan syukur yang dinaikkan kepada Tuhan. Kalau semua lagi naik baik-baik saja, saudaraku ya, omset tembus terus, gitu saudaraku ya. Kita bilang, terima kasih Tuhan, haleluya. Itu gampang dan bisa dilakukan semua orang. Memang tidak akan semua orang bisa melakukan. Ada yang orang bilang ini takabur, gitu saudaraku ya. Wah, ini kalau bukan saya mah penjualan saya enggak akan naik. Kalau bukan saya nih bisa. Tapi mari kita dalam kondisi apapun, saudara, kita harus melihat itu bukan bicara tentang kita, tapi bicara tentang Tuhan yang kita sembah. Amin. Itulah sebabnya Yeremia pasal yang ketiga ayat yang ke-23 firman Tuhan katakan begini. Beginilah firman Tuhan, janganlah orang bijaksana bermegah karena kebijaksanaannya, janganlah orang kuat bermegah karena kekuatannya, janganlah orang kaya bermegah karena kekayaannya. Tetapi siapa yang bermegah, baiklah bermegah karena yang berikut. Ya, bisa digarisbawahi bahwa ia memahami dan mengenal aku, bahwa akulah Tuhan yang menunjukkan kasih setia, keadilan dan kebenaran di bumi. Sesungguhnya semuanya itu kusukai, demikianlah firman Tuhan. Yang setuju katakan amin. Amin, amin. Tidak perlu bermegah, kalau kita kaya kita bersyukur. Apapun yang sedang terjadi dalam hidup kita, firman Tuhan katakan, mari baiklah kita bermegah. Karena yang berikut ini, bahkan Rasul Paulus dia berkatakan begini, aku terlebih suka bermegah dalam kelemahanku, karena di situ kasih karunia Tuhan cukup besar bagiku. Wow. Dalam kelemahan saudaraku dia tidak cuma mengeluh, aduh soro jadi hamba Tuhan, soro jadi pelayan Tuhan, lebih baik dulu bisa perintah orang, bisa bunuh orang, bisa lakukan apa yang dia suka. Tapi waktu menyerahkan hidupnya untuk Tuhan, dia lakukan banyak hal untuk Tuhan. Dia menderita, tapi dia tidak pernah berkata begini, cukup sudah Tuhan. Tapi waktu dia berdoa dan Tuhan kata, cukuplah kasih karuniaku. Dan kemudian Rasul Paulus berkata gini, aku terlebih bermegah dalam kelemahan. Karena di situ aku melihat kasih karunia Tuhan diberikan kepadaku. Jadi saudaraku dikasih Tuhan, kuasa Tuhan diberikan kepada kita karena kita untuk menyatakan siapa yang menjadi sumber dalam hidup kita. Roh Kudus diberikan kepada kita. Waktu kita bergerak bersama dengan Roh Kudus, kita tidak lagi bicara tentang diri kita. Kita tidak lagi berbicara tentang apa yang kita mampu, tapi kita bicara tentang Kristus yang ada dalam diri kita. Yang kedua, saudaraku dikasih Tuhan. Tujuan dari kuasa itu diberikan kepada kita untuk menjadikan kita sebagai utusan atau pekerja. Wow, ini saudara ya, menjadi utusan atau pekerja. Firman Tuhan dalam Lukas pasal yang ke-10 ayat yang pertama sampai yang ketiga katakan begini. Kemudian pada hari itu Tuhan menunjuk 70 murid yang lain. Ya, hari ini sama, kurang lebih 70 murid yang ada di tempat ini. Wow, keren saudara ya. Lalu mengutus mereka berdua-dua, mendahuluinya ke setiap kota dan tempat yang hendak dikunjunginya.
Ya, kalau hari ini Tuhan mengutus saudara, saya percaya begini, Tuhan sedang melawat kota Jember. Ya kan? Berdua-dua mendahului Yesus ke setiap kota dan tempat yang hendak dikunjunginya. Hari ini bersiap. Saudara diutus Tuhan dimanapun saudara berada, mempersiapkan jalan. Yesus akan melawat kota Jember. Amin. Katanya kepada mereka, tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuhan yang empunya tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Kemudian ayat yang ketiga, pergilah, sesungguhnya aku mengutus kamu. Saudara, ke-70 murid ini diutus sama Tuhan. Enak loh saudara kalau terus kumpul 70 ini saudaraku ya sama Tuhan gitu, cerita-cerita gitu. Yesus yang jalan, murid-muridnya selain yang ke-12, oh iya senang gitu ya, kayak retreat. Retreat itu menyenangkan loh. Gitu, haleluya, kalau retreat itu luar biasa saudara ya, senang. Tapi bagian Yesus tahu ini, dia harus diutus. Makanya waktu sebelum Yesus mengutus mereka, diperlengkapi dengan kuasa. Ya, diberikan kuasa kepada mereka dan kemudian Yesus mengutus mereka. Kenapa? Karena Yesus lihat gini, tuaian banyak, pekerjanya sedikit. Kalau kita bicara pekerja, tidak hanya sempit. Kita yang melayani di ibadah minggu ini disebut pekerja. Tapi secara luas, secara umum, kita semua adalah pekerja-pekerja kerajaan Allah. Karena kita semua diperlengkapi. Amin. Pergi, sesungguhnya aku telah mengutus engkau. Suruh pergi, tidak suruh ngumpul. Ya, garam kalau ketemu garam, itu bikin bludrek. Ya kan, kebanyakan garam. Gitu sayangnya. Kita harus bisa, mata kita melihat tuaian banyak. Siapa pekerjanya? Jadi waktu saudara dan saya diurapi dengan kuasa Roh Kudus, kita ini semua adalah pekerja-pekerja Tuhan. Untuk apa? Memberitakan Injil kerajaan. Waktu kita percaya kepada Yesus, ini yang selalu Yesus bilang buat setiap kita, bukan hanya ngumpul. Ya, sebab kalau sering ngumpul, saudara, nanti kita bahas untuk yang poin ketiga, ya, berbahaya saudara ya. Plekar BDW ya. Kita tidak bisa melihat sesuatu yang lebih besar. Karena ini tuaian banyak. Saya percaya kalau semua kita bergerak, tempat ini tidak muat lagi. Amin. Kenapa? Banyak jiwa-jiwa yang haus dan lapar akan Tuhan. Yohanes pasal yang ke-17 ayat yang ke-15. Buktinya ini, bahwa setiap kita ini tidak hanya ngumpul gitu, dipisahkan bahkan enggak. 17, aku tidak meminta, ini doa Yesus kepada Bapa, supaya engkau mengambil mereka dari dunia, tetapi supaya engkau melindungi mereka dari yang jahat. Jadi Yesus berdoa begini, setiap orang yang percaya kepada Yesus tidak diambil kemudian ditaruh di sebuah pulau. Enggak. Ya ini hidup semuanya di sini ya orang-orang percaya, enggak. Tapi Yesus berdoa supaya engkau aku tidak meminta. Yesus tidak meminta gini, supaya Bapa mengambil mereka yang percaya dari dunia. Tetapi ini yang Yesus doakan, ini yang Yesus minta. Lindungi mereka. Jadi kita punya perlindungan. Doa Yesus. Kemudian 16. Mereka bukan dari dunia sama seperti aku bukan dari dunia. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Jadi kita dipisahkan, dikhususkan dalam kebenaran yaitu firman Tuhan. Yang adalah kebenaran. Ayat 18. Sama seperti engkau telah mengutus aku ke dalam dunia, demikianlah pula aku telah mengutus mereka, saudara dan saya, kemana? Ke dalam? Ya. Dan aku menguduskan diriku bagi mereka, supaya mereka pun dikuduskan dalam kebenaran. Jadi ini yang Yesus minta kepada Bapa. Waktu kita percaya kepada Yesus, kita menerima kuasa, kemudian kita menerima tugas dari Tuhan, yaitu menjadi utusan. Utusan untuk seperti apa saudara? Mempersiapkan jalan bagi Tuhan. Lukas tadi bercerita bahwa ketika Yesus mengutus 70 murid ini,
untuk mempersiapkan tempat kota-kota yang hendak dilaluinya. Berarti waktu Yesus mengutus saudara hari ini, supaya saudara dan saya mempersiapkan jalan bagi Tuhan. Wow, kegerakan akan terjadi ketika kita merespon akan hal ini. Amin. Kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyakan Allah. Kita imam-imam kerajaan, diutus ya di tengah-tengah dunia ini untuk menyatakan perbuatan-perbuatan Allah yang ajaib. Nah, kemudian inilah Markus pasal yang pertama, saudaraku ya, katakan begini. Inilah permulaan Injil tentang Yesus Kristus anak Allah, seperti ada tertulis dalam kitab Nabi Yesaya, lihat, aku menyuruh utusanku mendahului engkau, ia mempersiapkan jalan bagimu. Kegerakan terjadi ketika ada orang-orang yang siap dipakai Tuhan menjadi pekerja-pekerja untuk sebuah lawatan yang besar. Makanya kita ini diutus di tengah-tengah dunia, menceritakan perbuatan-perbuatan Allah yang ajaib. Kita tidak lagi bicara tentang diri kita sedang bicara tentang utusan kerajaan. Kemarin di Gagah Hebron, saya memberikan sebuah ilustrasi begini. Ketika seseorang ada sebuah masalah begitu, saudaraku ya, terserah masalahnya apapun, menggunakan pengacara, kuasa hukum namanya, pengacara. Nah, saudaraku dikasih Tuhan, waktu misalnya saya punya persoalan menggunakan pengacara ini, maka saya akan tanda tangan di atas meterai, mempercayakan persoalan ini kepada kuasa hukum ini, pengacara ini. Dan kemudian pengacara ini bertindak mewakili saya yang memberikan kuasa. Jadi dia akan terus bercerita tentang saya, enggak bisa Pak Benny begini. Sekalipun saya tidak hadir di persidangan, tapi kalau sang pengacara itu hadir di situ, dianggap sah. Kenapa? Karena dia sedang mewakili siapa yang memberikan kuasa. Dan pengacara ini berbicara atas nama saya yang memberikan kuasa. Waktu Kristus memberikan kuasa kepada kita, kita bergerak dan kita berbicara tentang yang memberikan kuasa, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Kita menjadi utusan-utusan kerajaan, mempersiapkan jalan bagi Tuhan, supaya lawatan besar itu akan terjadi di kota ini. Amin. Kita sedang diutus Tuhan di kota ini. Saya sampai hari ini percaya tidak ada seorang pun yang dibuang di kota ini. Semua orang yang ada di kota ini diutus oleh Tuhan, amin. Tidak ada orang buangan. Jangan pernah menyesal ada di kota Jember. Banggalah saudara ada di sini. Karena saudara sedang menerima pesan dari Tuhan, diutus atas kota ini. Kemudian saya kembali kepada Lukas pasal yang ke-10 yang pertama. Kemudian ya, mengutus mereka berdua-dua mendahuluinya ke setiap kota dan tempat yang hendak dikunjunginya. Mari kita punya kesepakatan pagi hari ini. Tuhan hendak melawat kota kita, amin. Tuhan hendak melawat kota kita, amin. Dan Tuhan pakai saudara sebagai utusan-utusan kerajaan, mempersiapkan jalan bagi Tuhan. Dan yang ketiga, tujuan dari kuasa Allah diberikan kepada kita. Kekuatan untuk bertahan. Lukas pasal 10 ayat yang ketiga begini. Pergilah, sesungguhnya aku mengutus kamu seperti anak domba ke tengah-tengah serigala. Domba itu makanan terlezat bagi serigala. Serigala kalau lihat domba itu sudah ngiler drewes-drewes. Sate kambing nikmat gitu saya. Tapi Yesus ngomong gini, kamu itu seperti domba yang diutus ke tengah-tengah serigala. Domba gambaran binatang yang lemah, binatang yang mudah tersesat, binatang yang mudah jadi mangsa, dia harus dilindungi. Makanya seorang gembala, Yesus ngomong begini, akulah pintu. Karena konsepnya kalau zaman sekarang susah,
Kalau waktu zaman Yesus itu orang-orang Israel kalau mengembala domba, dia harus ada di waktu malam dia ada di gua-gua dan gembalanya itu ada di depannya sebagai pintu bagi gembala, bagi domba-dombanya. Dijaga. Akulah gembala yang baik, dia punya gada dan tongkat. Kalau dombanya meler, do you know meler? Ya nakal, dipukul pakai tongkat. Kalau dombanya nyeleweng, ditarik pakai tongkat yang melengkung. Bukan jalannya. Tapi hari ini saudara dan saya diutus Tuhan ke tengah-tengah gambaran dunia, ke tengah-tengah serigala. Bagaimana mampu kita? Tidak mampu. Kita mudah, lemah. Iya Pak, saya manusia yang lemah. Kenapa kamu lakukan itu? Maaf, saya kilaf. Ya, itu alasan yang klise sekali ya. Lakukan. Saya tangkap. Kenapa lakukan itu? Maaf, kilaf. Itu saya. Tidak mampu. Kita mudah tergoda, kita mudah terseret, tidak mampu. Tapi Roh Kudus diberikan kepada kita sebagai utusan karena kita diutus ke tengah-tengah serigala, ke tengah-tengah dunia ini. Yesus pun berdoa, dia tidak ambil kita dari dunia ini, tapi kita ada di tengah-tengah dunia ini, makanya dia berikan Roh Kudus kepada kita untuk kita bisa bertahan di dalamnya sebagai utusan-utusan kerajaan. Lukas 10 ayat yang ke-20 katakan begini. Namun demikian, waktu ke-70 murid ini kembali, ayat 20 katakan begini, janganlah bersukacita karena roh-roh itu takluk kepadamu, tetapi bersukacitalah karena namamu ada terdaftar di surga. Artinya begini, waktu ke-70 murid ini kembali, dia cerita, wah guru, aku sudah sembuhkan yang sakit, aku sudah usir setan-setan demi namamu, aku sudah lakukan mujizat ini dan itu. Yesus ngomong gini, yes, bagus. Namun jangan bersukacita karena roh-roh itu takluk kepadamu. Tetapi bersukacitalah karena namamu ada terdaftar di surga. Artinya begini, waktu kita lakukan sesuai dengan kehendak Tuhan, kita tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri, kita bertahan sampai kesudahannya, maka kita punya upah. Nama kita terdaftar di surga. Amin. Jadi tidak di tip X. Do you know di tip X? Dihapus. Waktu kita percaya kepada Yesus, kita menerima keselamatan itu. Waktu kita menerima keselamatan, Tuhan utus kita ke tengah-tengah dunia ini. Diutus, diurapi oleh Tuhan diutus. Tapi di tengah-tengah itu, perjalanan hidup kita. Kita tetap setia, di situ kita menerima upah. Matius 10 ayat yang ke-16 sampai yang ke-22, firman Tuhan katakan begini. Lihat, aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Sebab itu, hendaklah kamu cerdik, hikmat dari Tuhan, tulus seperti merpati. Tetapi waspadalah terhadap semua orang, karena ada yang akan menyerahkan kamu kepada majelis agama, dan mereka akan menyesah kamu di rumah ibadatnya. Ya. Dan karena aku, kamu akan digiring ke muka penguasa-penguasa dan raja-raja sebagai suatu kesaksian bagi mereka dan bagi orang-orang yang tidak mengenal Allah. Waktu kita jadi utusan, mempersiapkan jalan bagi Tuhan, ada orang-orang yang tidak suka, ini yang terjadi buat kita. 19, apabila mereka menyerahkan kamu, janganlah kamu khawatir akan bagaimana dan akan apa yang harus kamu katakan. Karena semuanya itu akan dikaruniakan kepadamu pada saat itu juga. Jadi kalau ada orang-orang gini gitu saudaraku, diam saja, tenang, berdoa. Roh Kudus kasih hikmat. Amin. Amin. Tuhan mau ngomong apa ini? Gitu ya. Kenapa? Karena biar izinkan Roh Kudus yang mengendalikan kita untuk kita berkata-kata. Ayat 20 makanya katakan, karena bukan kamu yang berkata-kata, melainkan Roh Bapamu, Dia yang akan berkata-kata di dalam kamu. Wow, saudara, kekuatan diberikan, tidak dibiarkan. Kita mengalami kesulitan, tidak dibiarkan kita sendiri. Tuhan yang tolong kita, Dia yang berikan kekuatan, Dia berikan hikmat kepada kita untuk kita bisa berkata-kata. Ayat 21 firman Tuhan katakan begini, orang akan menyerahkan saudaranya untuk dibunuh. Jangankan sampai dibunuh. Ya, digosipin aja udah ngambek kok, udah ke gereja. Ya, itu
kesukaran yang dikit ya. Kalau saya sering bilang sama anak-anak itu remeh-temeh gitu ya. Hal remeh-temeh membuat kita sakit hati. Ini tantangan kita ke depan. Orang menyerahkan saudaranya untuk dibunuh, demikian juga seorang ayah akan anaknya. Dan anak-anak akan memberontak terhadap orang tuanya dan akan membunuh mereka. 22, dan kamu akan dibenci semua orang. Oleh karena siapa? Namaku. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan orang yang bertahan sampai kesudahannya akan selamat. Matius 24, Markus 13, Lukas 21 bercerita hal yang sama tentang penderitaan pada akhir zaman. Dan kemudian di akhir ayat itu selalu dikatakan begini, setiap orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Kesusahan-kesusahan ini. Jadi saudaraku dikasih Tuhan, kalau hanya perkara tidak diperhatikan, perkara cuma karena tersinggung sedikit, itu persoalan yang kecil. Karena persoalan yang besar sebagai utusan kerajaan di tengah-tengah serigala. Ya kan? Bukan domba diutus di tengah-tengah kambing, bukan. Ya kan? Kalau domba beda dengan kambing. Bulunya aja yang sama. Mungkin suaranya sama, mbek, sama gitu ya. Tapi bentuknya berbeda. Domba. Tapi Tuhan tidak utus kita ke tengah-tengah domba. Bahkan Tuhan tidak utus kita di tengah-tengah lembu. Tuhan mengutus saudara dan saya di tengah-tengah serigala. Artinya begini, kapanpun, dimanapun, kita bisa siap jadi santapan serigala. Tapi Tuhan yang menyertai kita. Tuhan yang menyertai kita. Wah gitu ya, nggak bisa terusnya ya. Itu yang menyertai kita, memberikan kekuatan, menolong kita, memberikan kepada kita hikmat. Rasul Paulus sebagai contoh rasul-rasul yang diutus Tuhan. Ketika dia ada dalam penjara, dia disertai Tuhan. Dia lewati semuanya itu, tapi kemenangan pada akhirnya. Amin. Petrus manusia biasa, tapi waktu dia ditangkap dan kemudian diperhadapkan di mahkamah agama. Kemudian Petrus berkhotbah. Saudaraku, semua orang ngomong begini, ini orang biasa, orang yang tidak terpelajar. Namun dari mana dia bisa berkata-kata dengan penuh dengan kuasa? Karena Petrus sudah dipenuhi dengan Roh Kudus. Jadi saudaraku dikasihi Tuhan, di tengah-tengah tantangan kehidupan kita, di tengah-tengah kesulitan kehidupan kita, di tengah-tengah apapun yang sedang kita hadapi hari ini, yang perlu disadari adalah kita adalah utusan yang diutus ke tengah-tengah serigala. Tapi kita tidak pernah seorang diri, kita tidak pernah dilepas begitu saja karena ada kuasa yang menyertai kita. Roh Kudus diberikan kepada kita. Nah, oleh sebab itu, saudaraku, peraturan kembali kepada yang pertama. Ya. Waktu kita jadi utusan, semuanya itu kita bicara tentang Tuhan kita. Ya. Alami, praktekkan kuasanya yang besar atas kita. Bukan teori, tapi kita bisa mengalami kalau kita mau praktek. Mungkin temanmu, kerabat kita, tetangga kita sakit, datang. Minta Roh Kudus, apa yang Tuhan mau kerjakan? Doa, sembuhkan. Kita utusan. Mungkin ada banyak orang akan datang kepadamu dan berkata, bagaimana ya ini sulit menghadapi masa depan. Kalau kita lulus nanti bagaimana ya? Apakah kira-kira ada pekerjaan? Kalau kita lihat hari-hari ini ada banyak PHK, ada banyak halnya sulit cari pekerjaan. Apa bisa ya kira-kira? Saudaraku dikasihi Tuhan, beritakan tentang sukacita, berita Injil kepada setiap orang. Jangan khawatir dan jangan takut. Hidup kita bukan ditentukan dari pekerjaan yang akan kita terima. Hidup kita ditentukan dari Kristus yang ada dalam hidup kita. Doakan, percaya, pasti Tuhan buka jalan. Percaya, lakukan hari demi hari. Kuliah yang betul, ayo kita sekarang kuliah yang semangat. Sekolah yang semangat. Gitu ya. Bukan soal nilai. Nilai itu hanya sebuah hasil kalau kita serius. Kita, ada banyak orang sih, ada banyak pelajar. Pengen hasilnya bagus, nilainya 100. Tapi tidak mau belajar. Pusing, capek. Enakan main, gitu kan saudara.
Tapi pengennya hasilnya bagus, pengennya naik kelas. Itu akan terjadi kalau kita serius, kita belajar sungguh-sungguh, kita lakukan menjadi bagian kita, nilai naik kelas itu bagian kita. Oleh sebab itu langkah kita adalah lakukan. Tuhan pasti menyelesaikan apa yang menjadi kebutuhan kita. Cuma kita berani enggak ngomong gini? Percaya, Yesus buka jalan bagi setiap kita. Ngomong gitu Pak, wong saya aja lihat masa depan saya suram, madesu. Baca firman Tuhan. Kristus jamin hidup kita. Di tengah-tengah kesulitan, Dia selalu ada. Dan ini yang selalu saya pegang. Dia tidak pernah terlambat. Dia tidak pernah terlambat. Kadang-kala kami diizinkan seperti murid-murid Tuhan. Naik sebuah perahu. Kemudian ada gelombang yang begitu besar. Tuhan, mau tenggelam nih perahunya nih. Tuhan cuma ngomong gini, jangan takut. Ada aku di perahu ini. Iya Tuhan, tapi ombaknya gede Tuhan. Dan Tuhan selalu datang tepat pada waktunya. Dan Tuhan berkata, diam dan tenanglah. Tuhan mengerjakan itu bagi kami. Dan kami, terima kasih Tuhan. Kami ngalami seperti apa badai yang dialami oleh murid-murid Tuhan. Tapi waktu Yesus datang, tepat pada waktu. Bahkan sekalipun kita merasa bahwa Tuhan di mana? Perahunya ini tuh Tuhan udah goyang banget. Tiba-tiba Tuhan datang berjalan di atas air. Nemuin, hey Shalom, bagaimana bro, kabarmu bro? Mumet guru, diombang-ambing sama perahu. Yang banyak masalah bu. Kemudian kita mulai mempertanyakan Tuhan kan. Kalau engkau Tuhan, suruh aku jalan. Mari bro, jalan dekat. Kemudian kita bimbang, bisa enggak jalan di atas air? Bisa enggak mengampuni? Bisa enggak menolong? Bisa enggak melepaskan pengampunan? Bisa enggak bimbang? Tapi Yesus ngomong, mari datang. Dia datang tepat pada waktunya. Dan hari ini Yesus bicara, Dia memberikan kuasa kepada setiap kita. Karena kita sedang melakukan tugas kerajaan Allah. Badai, gelombang, kelaparan yang mungkin pernah kita alami. Membuat kita semakin melihat kuasa Tuhan yang besar atas hidup kita. Bahkan kalau sampai hari ini Tuhan begitu pelihara saudara. Kita melihat gini, tangan Tuhan yang besar itu yang menyertai kita. Oleh sebab itu mari kita sama-sama. Saya mau dan doa kami sebagai gembala saudara di tempat ini. Semua mengalami kebesaran Tuhan. Dan mempraktekkan kuasa kerajaan itu. Dan setiap kita bisa bersaksi, Tuhanku hebat, Tuhanku besar. Tundukkan kepala. Terima kasih Bapak buat kebenaran firman-Mu. Hamba-Mu sudah selesai menyampaikan isi hati-Mu buat jemaat-Mu. Dan bila setiap umat-Mu pagi hari ini boleh mengalami kuasa-Mu, hidup di dalam kuasa kerajaan itu. Sehingga kami Tuhan menjadi utusan-utusan kerajaan Allah yang siap dipakai Tuhan menyatakan kuasa-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, meteraikan firman-Mu buat setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Kita masuk dalam perjamuan kudus. Bagi Bapak Ibu Saudara yang sudah dibaptis dan belum menerima roti dan anggur, saudara bisa angkat tangan, nanti saudara akan dilayani. Itu satu belum dapat. Ya, ada banyak yang belum dapat ternyata. Ya, tetap angkat tangan saudara. Yang belum dapat, saudara tetap angkat tangan, saudara akan dilayani. Oke. Yang sudah terima, saudara bisa bangkit berdiri. Ya. Yang belum, tetap angkat tangan, saudara tetap duduk, saudara akan dilayani. Oke. Oke. Kita angkat roti di tangan kanan kita. Bukti kebesaran Tuhan
telah dinyatakan dalam setiap hidup kita. Kita yang lemah, kita yang sakit. Dan firman Tuhan katakan oleh bilur-bilurnya kamu disembuhkan. Yesus menyediakan tubuhnya untuk dicambuk, dihancurkan. Bahkan firman Tuhan berkata, sampai rupa pun tidak dikenali. Karena dia mau setiap orang yang percaya kepadanya, firman Tuhan katakan, memperoleh kesembuhan. Roti ini adalah lambang daripada tubuh Tuhan yang terpecah bagi setiap hidup kita. Oleh sebab itu ketika kita memakannya, mari kita percaya bahwa seluruh sakit kita, kelemahan tubuh kita, Tuhan sudah menanggungnya. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Tuhan? Amin. Mari kita makan dalam nama Tuhan Yesus. Kita angkat cawan di tangan kanan kita. Cawan ini adalah lambang daripada kasih Kristus. Sebab manusia yang jatuh dalam dosa, dia tidak punya pengharapan. Tapi lewat darah yang dicurahkan bagi kita, dia menghapus setiap pelanggaran-pelanggaran kita. Dan dia membuka pengharapan bagi kita. Ada masa depan yang Tuhan berikan dan janjikan kepada setiap kita. Cawan ini adalah lambang daripada darah Tuhan yang tercurah bagi kita. Oleh sebab itu kekasih Tuhan pagi hari ini, lihat kasih yang besar yang dianugerahkan dalam hidup kita. Hidupmu tidak lagi sama karena Kristus yang sudah menanggungnya buat setiap kita. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Amin. Mari kita minum dalam nama Tuhan Yesus. Sembah Dia. Amin. Terima kasih Tuhan. Thank you Jesus. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Jesus. Sembah Dia, naikkan syukurmu kepada Tuhan. Haleluya. Ku bersyukur Tuhan. Engkau besar. Kuasamu besar, ajaib segala perbuatanmu. Haleluya. Yesus Tuhan. Haleluya. Ku bersyukur Tuhan. Haleluya. Amin. Kuasamu terlebih Besar Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. amin. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, berikan. Mari kembali katakan dengan iman dan sungguh-sungguh katakan, kuasa-Mu. Apapun masalahmu, apapun problemmu hari ini, nyatakan kuasa Tuhan lebih besar. Tuhan lebih besar. Dia tak pernah terlambat. Menolong hidupku.
kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidup. Sekali lagi mari katakan, kuasa-Mu. Lebih besar dari persoalanmu. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Terima kasih Tuhan. Pagi hari ini kami diingatkan, tidak ada apapun yang lebih besar daripada Engkau dalam hidup kami. Kuasa-Mu, hadirat-Mu, pribadi-Mu lebih besar dari semuanya. Terima kasih. Itulah sebabnya tidak ada alasan lagi bagi kami untuk takut, tidak ada alasan bagi kami untuk khawatir. Dan kami siap untuk diutus Tuhan bagi kota kami. Dimanapun kami berada, kami siap diutus Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan buat perjamuan kudus pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Indah, ku terkagum dan ku bawakan hidupku, Kau membuat hatiku Gembala dan jemaat mengucapkan selamat ulang tahun bagi saudara yang berulang tahun pada bulan April, yaitu Saudari Clarence Tian Sunarto, anak Ruben Dias Siahaan, Saudari Tiffany Tristia Effendi, Saudara Christian Benaya Chandra, Ibu Lani, Saudari Aprilia Andre Ongan, Bapak Johan L. Siahaan, Saudari Queen Krishalom, Saudari Putri Valencia Jun,
Saudari Rolinka Uli, dan Bapak Jope. Oke, mari yang berulang tahun di bulan April silakan maju ke depan dulu. Yang berulang April. Oh ya, boleh. Siapa itu? Oh, Jeremy. Kamu bulan April ya? Kamu udah bilang-bilang takut suruh traktir. Enggak ya. Di tempat ini bukan yang ulang tahun traktir ya. Tapi saudaranya yang lain. Oke, silakan. Jeremy, siapa lagi yang belum disebutkan namanya? Anjun, bulan apa? Maret, Acun. Oke. Yang Michelle? Desember? Oh, masih jauh. Yang lain ada? Oke. 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Sudah, yuk semua bangkit berdiri. Kita akan doakan keluarga kita yang berulang tahun. Cek, oke. Yuk angkat tangan semuanya. Bapak, kami mengucap syukur buat keluarga kami yang luar biasa. Mereka dianugerahkan Tuhan usia dalam 1 tahun ini. Kami percaya pemeliharaan dan penyertaan Tuhan terus dinyatakan dalam hidup mereka. Sampai hari ini Ebenezer, Tuhan menolong mereka. Dan kami percaya di hari-hari yang akan datang, Tuhan yang dahsyat yang kami sembah, yang akan menyertai hidup mereka. Sekalipun mereka tidak melihat apa yang mereka lihat hari ini, tapi ketika Tuhan yang berjanji dan memegang tangan kanan mereka, kami percaya Tuhan yang akan membawa mereka terus naik. Dan mereka akan melihat kemuliaan Allah dinyatakan dalam hidup mereka. Terima kasih, hamba berdoa memberkati dengan hikmat, dengan kesehatan, kekuatan dan limpahkan. Bukan hanya umur panjang, tapi dalam hidup mereka, di sisa hidup mereka ini Tuhan, mereka terus tetap kuat, sehat, mempermuliakan nama Tuhan sebagai utusan-utusan kerajaan. Terima kasih, hamba-Mu lepaskan berkat, di dalam berkat anugerah dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang percaya bahwa keluarga kita diberkati berkata, amin. Happy birthday to you. Happy birthday to you. God bless you and keep you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. God bless you and keep you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. God bless you. Sebentar, and keep karena souvenirnya kurang ternyata banyak. Yang lain nyusul ya, yang lain nyusul 1, 2, 3 nyusul. Oke. Nanti disusulkan di rumah ya. Tuhan memberkati. God bless you and keep. Sama-sama. Happy birthday to you. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, Gembala dan jemaat mengucapkan selamat datang kepada saudara yang baru pertama kali beribadah di tempat ini. Kepada nama-nama yang saya sebutkan, mohon dengan hormat untuk bangkit berdiri. Kepada saudari Michelle, lalu juga saudari Familia dan saudara Fernando. Mari saya dengan hormat untuk bangkit berdiri supaya kami dapat mengenal saudara lebih lagi. Kami menyambut Anda sebagai bagian dari keluarga kerajaan Allah. Welcome to the kingdom. Mari kita sambut anak-anak kita yang luar biasa, anak-anak raja. Semua tepuk tangan untuk mereka. Yo. Hey. Aku anak raja. Okay. Aku anak raja. Oh, yeah. Aku anak raja. Asik. Aku anak raja. Okay. Aku anak raja. Oh, yeah. Aku anak raja. Asik. Saya undang bapak mamanya.
berdoa bagi anak-anakmu. Masing-masing ucapkan doamu, pengharapanmu, perkataan ini yang didengar oleh telinga mereka. Sebab mereka tahu Yes, thank you, Lord Jesus. iman ayah ibunya. Mari jemaat ulurkan tanganmu, kita dukung dalam doa. Di hadapan kami berdiri orang tua yang berdoa bagi anak-anaknya Tuhan. Karena mereka tahu mereka adalah inspirasi bagi anak-anaknya. Mereka yang memberikan teladan bagi anak-anaknya. Karena mereka ingin melihat anak-anaknya tumbuh kuat besar menjadi kemuliaan akan Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk masa-masa anak-anak, masa kecil, masa belajar, masa bermain. Hal-hal yang baik yang Tuhan beri dalam kehidupan mereka. Dan kami percaya Tuhan mereka adalah pemimpin-pemimpin di masa depan. Karena mereka adalah anak-anak yang takut akan Tuhan, yang diajar sejak masa mudanya. Sehingga mereka tidak akan pernah menyimpang ke kanan ke kiri sampai kapanpun. Terima kasih Tuhan. Berkati orang tuanya, berikan kekuatan, kesehatan, boleh mengajar anak-anak ini. Mendidik anak ini dalam takut akan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Turunlah berkat dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus, dalam nama Yesus Kristus atas anak-anak ini. Sejak sekarang dan sampai selamanya. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Amin. Ya, sebelum kita akhiri ibadah kita, ada hal yang penting yang saya sampaikan bahwa tadi sudah disampaikan di Rock News, tanggal 18 Mei itu hari Kamis dan itu bertepatan dengan kenaikan Tuhan Yesus. Dan kita akan lakukan ibadah padang, tidak di sini. Ini sudah padang sih, terang gitu sebenarnya. Maksudnya ibadah di tempat terbuka, ya. Tempatnya di Pantai Watu Dodol gitu saya, di Banyuwangi, dan kita akan naik bis bersama. Nah, oleh sebab itu daftarkan diri saudara segera. Biaya investasi hanya 50.000, saudara tinggal duduk, tidur di mobil sampai di sana gitu saya. Nah, jadi biaya investasi 50.000, dan bagi jemaat yang sudah berKK segera hubungi gembala kakak saudara, gembala fasilitator saudara masing-masing. Dan bagi saudara yang belum berjemaat di KK, di Komsel, saudara bisa hari ini mendaftarkan kepada Bapak Adi Chandra. Bapak Adi Chandra bisa bangkit berdiri, sudah terkenal kan ya? Ya. Daftarkan diri Anda segera, karena begitu kuota satu bus, karena busnya kapasitas 60 seat, begitu 60 ditutup. Waduh Pak, kepengen, terlambat gitu ya. Pintu kerajaan Allah sudah tutup ya. Segera daftarkan diri saudara. Itu hari Kamis ya. Itu tanggalnya merah, libur. Nah, jadi segera, dan berangkatnya 5:30 pagi. Jadi kalau saudara lebih 5, mohon maaf, seperti ke PJKA, saudara terlambat 5 menit ditinggal gitu ya. Jadi kita akan berangkat 5:30 pagi karena ya perjalanan cukup lumayan, 3,5 jam paling cepat gitu ya. Supaya kita bisa juga aktif sana. Di biaya investasi 50.000 tidak termasuk saudara main-main di sana. Maksudnya main-main di sana ada snorkeling. Kemudian di sana naik perahu, menyeberang ke Pulau Menjangan, tidak termasuk itu gitu ya. Kalau saudara mau sampai ke sana, kami hanya antar saudara di Watu Dodol, ibadah, bermain bersama, fellowship. Nah, kemudian baru saudara mau naik perahu, mau snorkeling, mau berenang, terserah saudara ya. Saya tunggu sampai sore gitu, kemudian saudara capek, kita pulang, saudara tidur lagi di bis sampai di Jember gitu ya. Jadi itu hari Kamis ya, tanggal 5. Segera daftarkan di saudara. Batas waktunya adalah ketika kuota bis sudah penuh, saya tutup. Jadi segera bagi saudara yang sudah berKK, hubungi gembala kakak saudara. Bagi saudara yang belum berKK, saudara hubungi Bapak Adi Chandra secepatnya. Puji Tuhan. Itu saja ya saudaraku. Kita akan, karena ini adalah minggu yang pertama di bulan Mei, kita akan membawa persepuluhan kita. Bagi Bapak Ibu Saudara yang sudah membawa persepuluhan, saudara persiapkan, kita akan berdoa bersama-sama. Persepuluhan ini adalah seperti perintah firman Tuhan. Kita melakukan bukan karena kita takut, ya, bukan karena kita takut, oh nanti kalau enggak bayar persepuluhan dimakan belalang pelahap, nanti kamu kecelakaan, bukan. Karena kita mengasihi Tuhan, karena kita mau menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan, maka kita melakukannya dengan sukacita, dengan senang hati, dengan hati yang gembira.
Karena hati yang gembira adalah obat yang manjur. Ya. Jadi bukan dengan terpaksa, tapi kita membawa dengan penuh ucapan syukur. Dan selalu saya bilang begini, persepuluhan waktu kita bawa ke rumah Tuhan. Kalau sampai hari ini Tuhan pelihara, saya bisa bawa persepuluhan bukan soal besar atau kecilnya. Tapi kalau aku bisa mengembalikan persepuluhan ini, aku tahu Tuhan sudah pelihara hidup saya. Amin. Bagi saudara yang sudah mempersiapkan, saudara bisa bangkit berdiri. Dan kemudian kita akan akhiri ibadah kita. Dan kita angkat persepuluhan kita. Bapa, kami bersama dengan hamba-Mu, bersama dengan jemaat-Mu, membawa persepuluhan kami di rumah-Mu. Ketika kami mengangkat persepuluhan kami sedang mendedikasikan dan kami melihat kemurahan Allah yang besar atas hidup kami. Di tengah-tengah kesulitan hari ini, kami melihat Tuhan yang tetap pelihara hidup kami. Terima kasih, kami bawa persepuluhan kami dengan penuh sukacita di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan mari saya undang jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri. Dan sebelum kami pulang, kami juga akan membawa persembahan kami di rumah-Mu. Kami menabur di tempat ini dengan sukacita karena kami tahu Tuhan yang sudah memberkati hidup kami. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami bawa persepuluhan kami bawa persembahan kami dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Mari angkat dua tanganmu di hadapan Tuhan. Terima berkat Tuhan. Terima yang datang dari Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Terima kuasanya, sehingga apa yang kau sentuh dengan tanganmu, Tuhan yang membuatnya berhasil. Dibuatnya berhasil. Dan aku Tuhan menghadapkan wajahku kepadamu. Terima berkat Tuhan. Haleluya. Apapun yang ku sentuh, ku kerjakan dibuatnya berhasil. Sinar wajahmu yang menerangi, menjaga terimalah pengurapan daripada Tuhan, sebab aku Tuhan yang mengutus engkau dimanapun engkau berada, menjadi perwakilan kerajaan Allah. Pulanglah dengan damai sejahtera Tuhan, dari berkat yang dianugerahkan dalam kehidupan kita, dari Allah Bapa, melalui putranya yang tunggal yaitu Tuhan Yesus Kristus, dan melalui persekutuan dengan Roh Kudus, mulai saat ini dan sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, kami terima segala berkat yang terbaik di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua umat Tuhan yang berkemenangan dan diberkati berkata amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.